Oke, lumayan lah ya, kuat buat starter. Dan cirinya, kalau aki ini masih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ini ada Yamaha Jupiter Z tahun 2007. Nah, motor ini kata pemiliknya, akinya masih baru, tapi buat starter nggak kuat atau loyo. Oke, langsung saja kita cek akinya ya. Baru setahun atau baru 5 tahun nih kira-kira. Ini akinya udah saya copot ya. Ini akinya jenis aki kering, mereknya Yuasa. Untuk mengetahui usia aki dari produksi, bisa kita cek tanggal pembuatan aki. Untuk letak tanggalnya berbeda-beda ya. Ada yang di pojok kanan atas dan juga ada yang di belakang aki. Tapi tidak semua aki ada tanggal seperti ini ya. Biasanya ada yang menggunakan kode huruf. Kalau kode huruf, biasanya kode huruf A menggantikan angka 1 dan B angka 2. Seperti itu seterusnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat tanggal produksi tertulis 21/11/22. Berarti tanggal 21 bulan 11 tahun 2022. Dan saya melakukan perekaman video ini tanggal 1 September 2023. Belum ada setahun berarti ya. Untuk aki yang lumayan bermerek, pemakaian kurang lebih baru setahun, sebenarnya masih cukup kuat ya buat starter. Asal pengisian dari kiproknya normal dan pemakaian motor juga normal. Beda lagi ceritanya kalau motornya jarang dipakai atau jarak tempuhnya itu terlalu dekat. Biasanya aki akan cepat lemah karena pengisiannya kurang. Oke, coba kita tes langsung ya untuk starter gimana hasilnya. Ini langsung saya jumper aja pakai kabel ya biar praktis ngetesnya. Nah, starternya nyambung, tapi nggak kuat buat ngidupin mesin. Apakah bener memang akinya yang bermasalah? Coba saya tes dulu pakai aki punya saya. Ini aki emang jelek ya fisiknya, tapi untuk kekuatannya lumayan lah. Biasanya saya pakai untuk pengetesan starter. Nah, saya tes pakai aki saya, starternya nyala dan mesin motornya juga hidup. Berarti masalahnya emang di akinya yang lemah ya. Nah, untuk solusi praktisnya, kita kan mesti ganti aki baru ya, supaya starternya bisa langsung normal. Tapi saya coba dulu untuk mengakalinya. Apakah berhasil nanti? Saya coba dulu ya. Di sini kita perlu modal Rp5.000. Modal Rp5.000 ini untuk membeli air aki. Beli yang tutupnya biru ya, jangan yang air aki sir yang tutupnya merah. Tapi sebelumnya, tidak semua aki dilakukan dengan cara ini bisa berhasil. Yang sering berhasil adalah aki yang berusia di bawah 3 tahun. Menurut informasi dari teman saya yang kerja di pabrik aki itu standar usianya sekitar 3-4 tahunan. Jadi kalau aki udah berusia di atas 3-4 tahun, sel di dalam akinya itu udah pada rusak atau udah pada lemah. Jadi udah nggak bisa buat nyimpen setrum. Makanya motor-motor pabrikan itu memberikan garansi cuma 3 tahun ya. Jadi pastikan cek dulu usia aki sebelum mencoba cara ini. Ini sebenarnya aki kering ya, nggak boleh dipakein cara seperti ini. Soalnya di akinya sendiri ada tulisan do not open. Berarti kita dilarang untuk membuka. Tapi kalau saya sendiri mengartikannya, jangan dibuka, tapi kalau diakali boleh. Oke, langkah pertama kita buka dulu nih penutup lubang akinya. Hati-hati ya saat membukanya, soalnya kalau bocor nanti uap dari air aki akan keluar. Dan uap air aki itu kalau kena rangka bisa menyebabkan korosi atau lapuk. Lalu kita siapkan wadah untuk air akinya ini. Ini saya menggunakan wadah dari bekas botol mineral. Kemudian kita siapkan sebuah alat bantu suntikan. Ini saya gunakan yang ukuran 60 mili ya.
Untuk ukuran suntikan nggak harus 60 mili ya, bisa juga kita pakai ukuran yang kecil, yang 20 mili atau yang 10 mili. Paling harganya 2000 sampai 5000 di apotek. Nah, kenapa saya pakai yang ukuran 60 mili? Karena biar cepat ngisinya. Jadi setiap lubang aki ini biasa saya isi sekitar 10 mili. Lubangnya kan ada 6, jadi totalnya 60 mili. Jadi sekali tarik suntikan bisa mengisi semua lubang aki ini. Makanya saya pakai yang ukuran 60 mili. Oke, langsung saja kita isi dulu air akinya. Ingat ya, satu lubang cuma 10 mili. Jangan kebanyakan ya kalau ngisi. Takutnya nanti air akinya bisa bocor keluar ketika mesin hidup. Karena ketika mesin hidup terjadi proses pengisian ke dalam aki. Aki yang menerima pengisian akan mengeluarkan gelembung-gelembung uap air aki. Kenapa saya ngisinya pakai suntikan? Karena supaya lebih praktis dan juga tidak berceceran air akinya. Oke, setelah proses pengisian air aki udah selesai, kita lanjut ke proses pengecasan aki. Nah, bisa dilihat ya, voltase aki ini sebelum saya cas sekitar 12,1 volt DC. Makanya tadi nggak kuat buat starter. Biasanya saya cas akinya selama 30 menit ya. Kalau terlalu lama nanti bisa rusak selnya. Maksimal biasanya saya cuma 1 jam. Itu kalau untuk aki yang sangat lemah ya. Oke, kita mulai pengecasannya. Nah, ini pengecasannya bentar lagi udah hampir selesai ya. Voltasenya terbaca sekitar 15,4 volt. Makanya saya cuma setengah jam karena ini pakai cas trafo murni ya, 5 ampere dengan kiprok 35 ampere. Setelah saya cabut casnya, terbaca voltase sekitar 13 volt lebih. Dan itu harusnya udah sangat kuat ya untuk starter. Oke, langsung saja kita tes buat starter di motornya, gimana hasilnya. Oke, lumayan lah ya, kuat buat starter. Dan cirinya, kalau aki ini masih bagus, ketika pagi hari kita double starter, mesin motor bisa menyala. Tandanya, akinya masih bagus menyimpan setrum. Inilah salah satu teknik atau cara yang biasa saya gunakan untuk menarik pelanggan bengkel ya. Karena kebanyakan pelanggan bengkel itu seneng kalau kita nggak langsung main ganti baru. Tetapi kita berusaha sedikit lah untuk mengakali. Kalau memang kenyataannya nggak bisa lagi diakali, ya terpaksa harus kita ganti baru. Jadi pelanggan itu bisa merasakan kepuasan pelayanan. Sedikit tips ya, kalau mau beli aki, lihat dulu tanggal produksinya. Jangan sampai kita beli aki dikasih stok yang udah lama. Biasanya stok udah 2-3 tahun di toko. Biasanya kalau aki yang stok lama nggak akan awet kalau dipakai. Oke, kalau udah kita tes, akinya udah kuat buat starter, jangan lupa kita pasang lagi tutup lubang akinya. Bisa juga teman-teman tambahkan lem bakar ya, kalau mau lebih rapat tutupnya. Dan jangan lupa yang paling penting, kita cek pengisian ke akinya. Nah, di sini pengisian akinya terbaca sekitar 13,7 volt. Berarti sistem pengisian dari kiproknya masih normal ya. Untuk standar pengisian kiprok berkisar antara 13-14 volt DC. Kalau lebih dari itu, berarti kiproknya bermasalah atau overcharge. Akibat overcharge atau pengisian terlalu besar, nanti akinya akan cepat rusak ya. Nah, sebaliknya, kalau pengisian kurang, nanti akinya akan cepat tekor atau lemah. Oke, masalah starter lemah udah selesai ya. Ini saya mau lanjut ke bagian servis lainnya. Oke, sebelum kita berpisah, ada sedikit titipan kata-kata dari seseorang. Untuk memberikan pelayanan yang nyata, kita harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan kejujuran. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi berusahalah untuk menjadi bernilai. Oke, tetaplah menjadi dirimu sendiri.
yang unik, yang jujur, yang bahagia, dan tetaplah selalu rendah hati. Sampai jumpa di next video. Salam dari kami, Buka Baut Channel. Kita buat yang sulit menjadi mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.